Kali ini kita bakal kupas tuntas soal Jawa Barat. Sebuah provinsi yang, wow, ceritanya itu kompleks banget, penuh dengan hal-hal yang saling bertolak belakang dan jauh lebih dalam dari sekedar titik di peta. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba lihat angka ini. 51.775.402. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat di pertengahan tahun 2025. Gila kan? Banyak banget. Dan yah, angka sebanyak itu artinya apa? Artinya, Jawa Barat itu resmi jadi provinsi paling padat penduduknya se-Indonesia. Paling padat? Fakta ini aja udah cukup buat nunjukin seberapa vital peran provinsi ini buat negara kita. Tapi kan cerita itu nggak cuma soal angka ya. Justru di balik populasi yang super besar ini, ada kisah yang jauh lebih menarik. Kisah soal identitas, sejarah, dan ya itu tadi, kontras-kontras yang bikin Jawa Barat jadi unik. Yuk, kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama kita lihat dari dasarnya dulu ya, geografinya. Karena di sini nih, Jawa Barat itu kayak punya dua kepribadian. Bener-bener beda, kayak ya api dan air. Nah, coba lihat perbandingannya. Beda banget kan? Di satu sisi, bagian selatan itu ada dataran tinggi Parahyangan. Adem, penuh gunung, suasananya tuh tenang, sampai-sampai dijuluki tempat tinggal para dewa. Keren ya? Terus geser ke utara. Wih, beda total. Pesisir utara itu dataran rendah, panas, dan super sibuk. Disitulah pusat kota-kota besar dan pabrik-pabrik berada. Nah, perbedaan alam yang drastis ini tentu aja ngaruh ke orang-orang yang tinggal di sana. Sekarang, kita kenalan yuk sama masyarakatnya. Siapa aja sih yang ada di Jawa Barat? Kalau ngomongin Jawa Barat, pasti langsung kepikiran suku Sunda kan? Dan emang bener, mereka mayoritas di sini, etnis terbesar kedua di Indonesia. Tapi, lihat deh datanya. Jabar itu ternyata juga melting pot banget. Ada banyak suku Jawa, Betawi, Cirebon, persentasenya nggak kecil loh. Mereka ini biasanya banyak kumpul di kota-kota besar atau di daerah perbatasan. Karena orangnya beragam, bahasanya juga jadi macam-macam. Jelas, bahasa Indonesia itu bahasa resmi. Dan bahasa Sunda paling dominan di mana-mana. Tapi jangan kaget, kalau kamu jalan-jalan ke daerah tertentu, kamu bisa aja dengar orang ngobrol pakai dialek Jawa Cirebonan atau bahkan bahasa Betawi, terutama deket-deket Jakarta. Semua keragaman ini ya, nggak muncul tiba-tiba. Akarnya itu panjang banget, dari zaman kerajaan kuno kayak Tarumanegara dan kerajaan Sunda, terus berlanjut ke masa kesultanan, dijajah Belanda, sampai akhirnya jadi bagian penting dari negara kita, Republik Indonesia. Oke, geser ke topik lain yang nggak kalah seru, ekonominya. Ini juga kontrasnya kelihatan banget. Di Jawa Barat tuh, kayak ada dua mesin ekonomi raksasa yang jalan barengan, padahal kelihatannya beda banget. Coba kita lihat sisi pertamanya. Jawa Barat itu, wah, raksasa industri. Pusatnya tekstil se-Indonesia ada di sini. Pabrik manufaktur elektronik, bahkan sampai komponen pesawat terbang juga dibikin di sini loh. Inilah wajah modernnya Jabar yang nyambung ke ekonomi global. Tapi di saat yang sama, jangan lupa sisi lainnya. Jawa Barat itu tetap jadi jantungnya pertanian Indonesia. Coba deh bayangin, kebun-kebun teh yang hijau dan luas banget di dataran tinggi, sawah-sawah yang jadi lumbung beras nasional, belum lagi buah dan sayurannya yang melimpah. Bener-bener dua dunia ekonomi yang hidup di satu provinsi. Dan kontras yang sama juga kerasa banget di budayanya. Di sini tuh, tradisi-tradisi kuno bisa hidup berdampingan sama irama-irama modern yang energik. Keren banget kan? Contohnya nih, wayang golek. Ini bukan sekedar boneka kayu ya. Ini seni pertunjukan 3 dimensi yang magis yang ngebawain cerita-cerita legendaris kayak Ramayana dan Mahabharata. Sebuah tradisi yang dalam banget maknanya. Terus ada angklung, alat musik dari bambu yang udah diakuin sama UNESCO. Uniknya angklung tuh, satu alat cuma bisa hasilin satu nada. Jadi butuh banyak orang buat main bareng, kerjasama, biar jadi musik yang harmonis. Ini filosofi kebersamaan banget kan? Nah, buat kontrasnya, lihat ini, jaipongan. Ini tarian yang lahirnya lebih modern, sekitar tahun 70-an. Beda banget sama wayang atau angklung yang klasik. Jaipongan itu energik, dinamis, populer banget buat nari bareng. Ini bukti kalau budaya Sunda itu nggak mandek, tapi terus bergerak, terus berkreasi, dan ngelahirin hal-hal baru. Oke, dari semua kontras yang udah kita bahas tadi, alamnya, orangnya, ekonominya, budayanya, semuanya itu mengerucut ke satu perdebatan yang menarik banget dan fundamental, yaitu soal nama provinsinya sendiri.
Pernah kepikiran nggak kenapa namanya Jawa Barat? Ternyata nama ini tuh warisan dari zaman kolonial Belanda. Murni nama administratif yang cuma ngeliat letak di peta aja. Oh, ini bagian barat dari Jawa, gitu. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Sejak tahun 2000, Banten kan jadi provinsi sendiri ya, dan Banten itu letaknya lebih barat dari Jawa Barat. Jadi secara geografis, nama Jawa Barat udah nggak akurat lagi dong, nggak paling barat lagi. Nah, ini dia inti perdebatannya. Jadi ada dua pilihan nih. Tetap pakai nama Jawa Barat yang ya cuma istilah administratif dari zaman Belanda, atau ganti dengan nama kayak Tatar Sunda atau Pasundan. Nama-nama ini bukan soal letak geografis, tapi soal jiwa, soal akar budaya dan sejarah orang Sunda, tanah orang Sunda. Jadi, pertanyaan besarnya buat kita renungkan bareng adalah, apa sih yang mendefinisikan sebuah provinsi? Apakah cuma sekedar koordinat di peta, atau jiwa, sejarah, dan budaya masyarakat yang hidup di dalamnya? Nah, itulah pertanyaan yang jadi inti dari kisah Jawa Barat, sebuah cerita yang ternyata masih terus ditulis sampai hari ini.